Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Suryo dan Bu Felis. Pada hari ini kami akan melaksanakan ujian praktek agama, yaitu membuat podcast mengenai HAM. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Federico Jonathan Baguna dari kelas 12 IPS, absen 10, dengan nomor ujian 03 0014 037. Selanjutnya adalah Joshua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Felis dan Pak Suryo. Saya Joshua Nathanael Tanza, kelas 12 IPS, absen 20, dengan nomor peserta 03 0014 047. Selanjutnya saya Jo. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, siang, sore, malam pada Pak Suryo dan Bu Felis. Perkenalkan, nama saya Stefan Jonathan dari kelas 12 IPS dengan nomor absen 32 dan nomor ujian 03 00 14 059. Semoga Baiklah, ya. setelah ini kami Ya, lanjut ngapa. Mumpung belum lama nih. Baiklah, setelah ini kami akan menunjukkan video podcast yang akan kami berikan atau kami buat. Oke, silakan menikmati. Selamat pagi Bu Felis dan Pak Suryo. Pada hari ini kami akan membuat podcast yang berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, pertama-tama saya mau nanya nih sama Joshua nih. Menurut Joshua apa sih HAM itu? Kalau menurut saya, HAM itu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir di muka bumi ketika mulai menjalani kehidupan. Manusia memiliki sejumlah hak yang secara kodrat telah ada dalam diri setiap individu. Kalau menurut Baguna gimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih, HAM itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengen tahu juga dong pendapat dari Steven apa nih tentang HAM? Wah, kalau pendapat dari saya sendiri sih, HAM itu tuh kita dapat dari semenjak kita dalam embrio atau masih menjadi embrio. Terus kita udah jadi kandungan, di kandungan kita tuh mendapatkan hak untuk dilindungi oleh orang tua kita agar kita tidak kenapa-napa saat di dalam kandungan. Tuh kita juga dapat hak untuk diberi makan dan dicukupi nutrisinya atau gizinya dari orang tua kita agar saat kita lahir nanti kita bisa lahir dengan kondisi yang baik atau sempurna, sehat, baik dari mental dan lain-lainnya. Tapi sih kalau menurut kalau menurut dari UUD, hak itu ada 15 macam hak. Yang pertama adalah hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Yang keempat, ada hak mendapat pendidikan. Yang kelima, hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Yang keenam, ada hak mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang adil. Yang ketujuh, ada hak atas status kewarganegaraan. Habis itu yang kedelapan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang kesembilan, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai dengan hati nurani. Yang ke-10, hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ke-11, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang ke-12, hak atas pelindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, mendapatkan rasa aman. Yang ke-13, hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia. 14, hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin. Dan yang terakhir, atau yang ke-15 adalah hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Semua itu sih terdapat dalam pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Itu hak atau HAM menurut UUD. Kalau menurut kalian semua tuh HAM yang ada di Indonesia tuh udah didapat oleh masyarakat atau belum ya? Udah terpenuhi atau belum? Nah, kalau menurut saya ya sepertinya belum karena baru-baru ini
ada kasus yang menurut saya berhubungan dengan HAM, yaitu di mana mall di daerah Bandung yang didenda sebesar Rp500.000 karena menggelar konser barongsai di dalam, sedangkan penjual kaki lima didendakan sebesar 5 juta karena melanggar hukum PPKM yang sama. Di sini disebutkan sebuah mall di Bandung didenda 500.000 dan ditutup selama 3 hari karena melanggar aturan kerumunan terkait pandemi COVID-19. Nah, besar denda itu membuat masyarakat di Bandung bertanya-tanya dan kemudian membandingkan dengan denda 5 juta kepada penjual bubur di Tasikmalaya. Nah, menurut kalian tuh, tanggapan kalian nih tentang kasus HAM ini termasuk pelanggaran HAM apa sih? Justru buat saya ini tidak akan menimbulkan efek jera. Walaupun terulang, pasti pihak-pihak pelanggar prokes melihatnya hanya sebatas denda semata saja. Kalau menurut Sejo gimana? Oh, kalau nggak salah itu saya pernah baca berita itu di website bbc.com Indonesia. Berita itu menjelaskan bahwa mall yang berada di Bandung yang bernama Mall Festival Citlink Bandung dikenakan denda administrasi sebesar 500.000 dan ditutup selama 3 hari. Dan sedangkan tukang bubur itu dikenakan denda sebesar 5 juta. Besar 5 juta. Tapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa perbedaan besaran denda administrasi itu tergantung pada kebijakan yang diambil di daerah masing-masing. Hal itu diketahui Tito ketika timbul polemik di masyarakat terkait pemberian denda sebesar 5 juta kepada penjual bubur di Tasikmalaya, Jabar. Tito menjelaskan denda hingga 5 juta rupiah tergantung penerapan aturan di daerah masing-masing. Ada yang menerapkan batas 5 juta, ada yang kurang dari itu, namun perda yang dibuat DPRD dan disepakati sesuai dengan local wisdom. Menurut saya sih, denda dari masing-masing daerah agak kurang wajar ya. Kan soalnya itu tukang bubur. Kenapa tukang bubur dikasih denda semaksimal mungkin? Yaitu maksimal denda misalnya 5 juta. Kenapa dia dikenakan denda besar 5 juta? Kenapa tidak 500.000 dan diberikan sanksi seperti mall itu yang dikenakan sanksi tutup 3 hari? Kenapa tidak dikenakan dan diberlakukan seperti itu? Sehingga kalau 5 juta dan membuat tukang bubur itu harus berhenti bekerja dan pulang kampung itu agak kurang manusiawi. Dari segi dampak, jelas dong kalau kerumunan yang ditimbulkan mall itu lebih ramai, sebanyak ratusan orang. Sedangkan di tukang bubur paling hanya terdapat 20 hingga 30 kerumunan. Kemungkinan yang terkena dampak negatif dari COVID-19 pun lebih banyak dan lebih pasti yang berada di mall. Soalnya ratusan orang berada di mall itu pasti akan membuat kerumunan yang semakin menumpuk dan tanpa jarak, yang akan membuat keramaian itu semakin jelas menimbulkan COVID. Sementara seorang tukang bubur pasti sekitar 20 orang itu pasti akan memiliki atau orang-orang akan memberikan jarak sekitar 1 meter agar terhindar dari COVID. Jadi kalau menghitung 2 hal itu saja, kita sudah menimbulkan pemikiran di kepala kita. Kok terasa sekali nggak adilnya? Kenapa mall hanya dikena denda 500.000 dan ditutup 3 hari, sedangkan tukang bubur dikenakan denda 5 juta? Dari sudut pandang manapun, pasti kita tahu itu tidak adil. Jadi kalau menurut dari Baguna sendiri, itu bagaimana? Apakah itu adil atau enggak ya? Sebenarnya jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran prokes yang juga dilakukan tukang bubur di Tasikmalaya tersebut, yang akhirnya terkena denda sebesar 5 juta rupiah, buat saya ini adalah sebuah ketidakadilan. Apalagi kalau melihat pelanggaran di mall yang melibatkan banyak orang, rasanya konsekuensi yang diberikan sangat tidak sepadan. Justru buat saya ini tidak akan menimbulkan efek jera. Nah, menurut Joshua sendiri, Kalau yang saya dapat di BBC mengenai tanggapan Satpol PP Kota Bandung mengenai sanksi yang kedua, penghentian kegiatan sementara selama 3 hari. Coba bayangkan kalau 3 hari saja mall tidak beroperasi, itu kerugiannya berapa?
bukan hanya 5 juta, mungkin sampai miliaran rupiah. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa kita selain ada denda 500.000, juga ada penghentian kegiatan sementara selama 3 hari. Kalau menurut saya itu nggak adil ya, karena mau buka sehari aja itu udah bisa menutupi kerugiannya itu yang sebesar 500.000. Sedangkan kalau tukang bubur yang harus denda 5 juta, dia kehilangan pekerjaannya, sehingga terpaksa dia harus pulang kampung. Oh iya, saya juga mau menjawab pertanyaan Steven yang menanyakan apakah hak atau HAM di Indonesia ini sudah terlaksana atau belum. Kalau menurut saya sih belum ya, karena dalam UUD 1945, pasal 28B, setiap anak berhak atas untuk kelangsungan hidup. Kenapa menurut saya belum? Karena menurut saya masih banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Yang kita bisa lihat, contohnya kayak di lampu merah, masih banyak anak-anak yang mengamen, yang disuruh orang tuanya untuk berdagang gitu. Kalau menurut saya Jo gimana? Benar kata, saya setuju dengan Joshua. Dia mengatakan bahwa hak kehidupan yang layak untuk anak-anak masih kurang atau minim. Sebab kita bisa melihat saat di jalan raya atau di bawah di lampu merah, kita sering melihat anak-anak yang mengamen atau mengemis dan berjualan minuman untuk membantu kehidupan keluarganya. Baik itu untuk makan, kehidupan sehari-hari, atau membantu adik-adiknya untuk sekolah. Bahkan ada yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan anak-anak untuk menghasilkan uang dari menarik perhatian atau menarik belas kasih seseorang terhadap anak-anak itu. Oleh karena itu, pemerintah sepertinya perlu memperhatikan lagi hak anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu saja menurut saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri, saya sih masih setuju. Soalnya emang saya sendiri masih sering ngeliat ada anak-anak ditelantar di pinggir jalan, misalnya mereka mengamen atau menjual sesuatu. Bahkan ada yang dipergunakan untuk mencari uang. Wah, udah nggak terasa nih, udah belasan menit kita membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan HAM. Menurut Stephen dan Joshua, eh, apa sih saran dan pesan moral yang bisa kita ambil dari kedua kasus HAM tersebut? Menurut saya, pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah jika pemerintah tidak bisa membantu masyarakat sekitar mendapatkan haknya, kita kita sendiri mungkin bisa membantu orang-orang sekitar mendapatkan haknya, agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau mendapatkan kehidupan yang lebih menyenangkan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Joshua? Kalau menurut saya sih pemerintah bisa membagikan perhatiannya kepada pemudahan hak atau HAM bagi masyarakat. Karena dari dua berita atau materi yang kita bahas, masih banyak golongan masyarakat yang tidak terpenuhi haknya. Kalau menurut Baguna sendiri gimana? Menurut saya, HAM di Indonesia harus dilaksanakan secara adil. Karena jika tidak dilaksanakan secara adil kepada masyarakat, maka akan memungkinkan munculnya terjadinya sebuah kesenjangan sosial yang semakin tajam. Kita sudah ada di penghujung podcast ini. Semoga podcast yang telah kita lakukan ini dapat menambah wawasan kalian tentang HAM di Indonesia. Terima kasih Bu Felis dan Pak Suryo. Maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Dan maaf juga bila ada materi podcast yang kurang jelas bagi Bu Felis dan Pak Suryo. Dan semoga materi atau podcast yang kami berikan tentang HAM ini bisa memuaskan Pak Suryo dan Bu Felis dan bisa memuaskan nilai yang akan kami dapatkan. Dan mohon maaf jika kami mengucapkan atau memberikan kata-kata yang tidak enak didengar dan bahasa kami terbelit-belit atau tersendat-sendat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryo dan Bu Felis. Sekian, terima kasih lagi.